Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan kisah tentang Doni Monardo membelah Segara Anakan, seperti ditulis oleh Egy Masadiah, wartawan senior sekaligus staf khusus Kepala BNPB Doni Monardo. Perahu Kopassus yang membawa Doni Monardo melaju cepat membelah Segara Anakan Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat 4 Desember 2020. Sesekali, perahu yang bisa melaju hingga 60 knot atau 111 km per jam itu melambat saat berpapasan dengan sampan nelayan atau kapal motor tempel milik penduduk. Karena gelombang yang ditimbulkan bisa mengakibatkan perahu mereka terbalik. Segara Anakan adalah laguna raksasa yang terletak di pantai selatan Pulau Jawa di perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Perahu juga terkadang melambat karena sebab lain, yaitu baling-baling tersangkut sampah. Perairan Segara Anakan ini memang relatif kotor, banyak sampah dan limbah rumah tangga yang mengapung. Selain itu, tingkat sedimentasinya juga sangat tinggi. Sekitar 1,5 jam dari dermaga Wijayapura, perahu cepat melego jangkar kurang lebih 300 meter dari lepas pantai. Beberapa unit perahu nelayan dengan 2 cadik di kiri kanannya mendekat. Penumpang harus pindah ke perahu kecil itu untuk sampai ke tempat yang dituju. Iring-iringan perahu nelayan pun menyusuri tepian menuju sebuah teluk dan merapat di dermaga darurat. Perahu demi perahu menurunkan penumpangnya. Satu perahu berisikan kurang dari 10 orang, dan di perahu terdepan tampak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, disertai sejumlah pejabat teras BNPB yang lain. Tak kurang dari 50 personel tampak mengiringi Doni Monardo. Mereka terdiri dari aparat TNI Polri wilayah Cilacap, petugas BPBD Kabupaten Cilacap, dan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Tengah. Satu di antara mereka adalah Letkol Infanteri Wahyo Yuniartoto yang menjabat Dandim Cilacap. Lelaki kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah ini adalah paman TNI AD lulusan Akmil tahun 2001 dari Kecabangan Infanteri Baret Merah Kopassus. Siang itu, Wahyo seperti berkesempatan reuni dengan mantan komandannya di Kopassus, Letjen TNI Doni Monardo. Selain bersinggungan di Kesatuan Baret Merah, Wahyo juga pernah mendampingi Doni melakukan penanaman pohon di lokasi longsor Banjarnegara, daerah kelahirannya. Saat itu, Doni masih menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2014. Wahyo tak pernah jauh dari Doni saat mengunjungi Cilacap. Kehadiran mantan komandannya itu memang sengaja menuju kawasan hutan konservasi yang ada di teritori binaannya. Sebelum ke Cilacap, Doni berturut-turut mengunjungi Lembata NTT serta Lumajang dan Malang di Jawa Timur. Saat itu, Doni meninjau langsung kondisi masyarakat pasca letusan gunung berapi Lewotolok, Lembata, dan Semeru Lumajang. Sedangkan di Malang, Doni melihat persiapan Politeknik Kesehatan Malang yang akan dijadikan rumah sakit lapangan penanganan pasien COVID-19. Dari Malang menuju Cilacap, Doni melewati jalan darat. Tiba pagi hari, istirahat sekitar 2 jam, langsung menuju Cagar Alam Nusa Kambangan Barat, Pulau Nusa Kambangan. Untuk apa Doni belusukan masuk hutan antah berantah ini? Demi pohon. Pohon istimewa yang disebut pelahlar atau bahasa umumnya meranti Jawa. Pohon ini bisa tumbuh maksimal dengan diameter 1,5 meter dan ketinggian lebih dari 100 meter. Sebuah pohon yang istimewa dan termasuk pohon endemik Nusa Kambangan. Di Cagar Alam Nusa Kambangan Barat, jumlah pohon langka itu terbilang ratusan. Doni berpesan agar dijaga dengan baik. Bahkan perlu dipikirkan bagaimana membudidayakannya untuk bisa ditanam di wilayah pesisir Pulau Jawa, utamanya di wilayah Cilacap, Kebumen, Yogyakarta. Karena 3 daerah selatan Jawa ini senantiasa berada dalam bayang-bayang tsunami manakala terjadi gempa bumi skala besar di dasar laut.
Seperti halnya di Cilacap, saat gempa besar di lepas pantai Pangandaran dan mengakibatkan tsunami, hutan Nusa Kambangan adalah penyelamat Cilacap. Kalau tidak ada Pulau Nusa Kambangan, bisa dipastikan kota berpenduduk sekitar 2 juta jiwa itu akan terdampak. Sebaliknya, di selatan Kebumen, tepatnya di wilayah Subuk dan Karangbolong, pesisirnya porak-poranda. Objek wisata Pantai Subuk lengkap dengan ikon bodi pesawat bekas yang disulap menjadi resto dan gedung bioskop rusak parah. Tapi menurut Doni Monardo, kalau arah tsunami dari sisi timur yang terbuka, dipastikan Cilacap belum aman, sehingga gerakan Green Belt harus dilakukan. Kegiatan Doni Monardo di Cilacap paralel dengan karakter bencana yang sifatnya berulang. Sebelum kunjungan ini, Doni juga sudah mendatangi berbagai daerah yang berpotensi bencana, seperti di NTT, NTB, Aceh, Sumatera Barat, Sentani, Papua, bahkan Sangihe. Doni sering mengatakan, perang itu masih mungkin terjadi, tapi yang namanya bencana pasti terjadi. Persoalan kapan terjadi, hanya Tuhan yang tahu. Tugas manusia adalah waspada, terlebih mengingat Indonesia terletak di daerah yang rawan bencana. Doni teringat pertemuannya dengan peneliti gempa dan tsunami dari Brigham Young University Amerika, Profesor Ron Harris, di kantor BNPB pada tahun 2019. Jauh sebelum terjadi tsunami Aceh 2004, Profesor Ron sudah melakukan penelitian di sana. Pasca terjadi tsunami, Profesor itu berkali-kali menyatakan penyesalan. Katanya, kalau saja ia punya waktu dan menyempatkan diri menjumpai masyarakat Aceh dan Sumatera, memasyarakatkan hasil penelitiannya, niscaya korban tsunami Aceh 2004 tidak akan sebesar itu. Pernyataan Profesor Ron juga membuka tabir ilmu pengetahuan yang lain. Dengan hasil penelitian tim Universitas Syah Kuala Aceh atas situs bencana Gua Ek Leunti di Desa Pasi, Kabupaten Aceh Besar. Lapisan struktur tanah padat yang ada di gua tersebut merupakan bukti adanya tsunami berulang. Kita kembali ke Nusa Kambangan. Lebih dari 1 jam, Doni Monardo berada di tengah hutan cagar alam Nusa Kambangan Barat. Ia memegang dan mengusap-ngusap pohon pelahlar. Tiba-tiba ia bertanya kepada tim BKSDA Jawa Tengah, "Masih ada kobra?" Yang ditanya pun sempat kaget, tapi segera menjawab, "Masih banyak." Bahkan beberapa waktu sebelumnya mereka telah menangkap kobra. Rupanya Doni terkenang tahun 1985 saat pendidikan dan latihan Kopassus di daerah tersebut. Tidak hanya itu, Doni Monardo juga bertanya lagi, macan tutulnya masih ada? Dan jawabannya juga sama, masih ada. Hasil pemantauan BKSDA Jawa Tengah juga masih ditemukan beberapa satwa liar, seperti babi hutan dan kucing hutan. Matahari sedikit condong ke barat ketika Doni Monardo dan rombongan meninggalkan hutan cagar alam Nusa Kambangan Barat. Dalam perjalanan kembali ke Dermaga Wijayapura, rombongan singgah di kantor Kecamatan Kampung Laut. Kecamatan ini terletak di perairan Segara Anakan, terdiri dari 4 desa, yaitu Panikel, Ujung Gagak, Ujung Alang, dan Klaces, yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Panikel dan Ujung Gagak sekarang daratannya sudah menyatu dengan Pulau Jawa. Mata pencarian warga desa Panikel sebagian besar bertani, sedangkan penduduk Ujung Gagak adalah nelayan di Segara Anakan dan Laut Lepas Samudra Hindia. Desa yang letaknya terpisah dari Pulau Jawa oleh Segara Anakan adalah Desa Klaces dan Ujung Alang. Desa Klaces adalah desa paling baru di kecamatan ini. Penduduknya masih sedikit, yaitu kurang dari 300 kepala keluarga. Meski baru, desa ini menjadi pusat administrasi Kecamatan Kampung Laut. Nusa Kambangan selama ini hanya dikenal sebagai pulau penjara yang tertutup untuk umum. Orang yang mendengar nama pulau ini sudah pasti membayangkan suatu penjara yang dihuni narapidana kelas kakap. Padahal ada juga penduduk dan aneka kekayaan hayati hutan tropis. Salah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Jawa hanya ada di Pulau Nusa Kambangan. Di pulau ini terdapat beberapa kawasan konservasi
yang sudah ditetapkan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1937, yaitu Cagar Alam Nusa Kambangan Barat 625 hektar, Cagar Alam Nusa Kambangan Timur 277 hektar, Cagar Alam Karangbolong setengah hektar, dan Cagar Alam Wijaya Kusuma 1 hektar. Siang itu, Camat Kampung Laut menghidangkan makan siang tradisional khas Kampung Laut lengkap dengan singkong, pisang, dan buah kelapa muda. Ia berkali-kali menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dan kepedulian pejabat pusat. Doni Monardo menanggapi dan mengatakan akan menyiapkan program konservasi alam, lebih khusus lagi hutan bakau. Selain bagus untuk mencegah intrusi air laut, juga bermanfaat bagi pondasi alam. Pengerjaannya melibatkan penduduk setempat sehingga ada dampak ekonomi bagi masyarakat. Pulau Nusa Kambangan menjadi benteng bagi wilayah Cilacap ketika terjadi gempa bumi yang memicu tsunami Pangandaran tahun 2006 lalu. Berdasarkan hasil catatan ilmiah dari berbagai pakar, gelombang tsunami yang menghantam wilayah Nusa Kambangan waktu itu mencapai ketinggian antara 15 sampai 22 meter. Melihat adanya potensi ancaman gempa bumi dan tsunami tersebut, Doni meminta seluruh komponen pemerintah daerah Cilacap dapat membuat kebijakan yang merujuk kepada pelestarian alam dan lingkungan sebagai upaya mitigasi bencana berbasis ekosistem. Di samping menjaga kawasan konservasi, Doni juga menaruh perhatian agar kemudian program pemulihan ekosistem sebagai upaya mitigasi bencana juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kalau kawasan konservasi alam di Nusa Kambangan dapat dijaga dengan baik, maka hal itu dapat menjadi tempat penelitian tentang keseimbangan alam dan pemberdayaan ekonomi. Dalam kesempatan yang sama, PLT Direktur Pemetaan dan Risiko Bencana BNPB Abdul Muhari melakukan paparan tentang kejadian tsunami 2006 serta gambaran ke depan. Muhari menyampaikan bahwa keberadaan ekosistem di sepanjang garis pantai di selatan Jawa sangat penting untuk mitigasi potensi bencana tsunami. Selain dapat mengurangi dampak kerusakan, juga dapat mencegah jatuhnya korban jiwa. Belajar dari tsunami 2006, menurut Muhari memang masih ada 2 potensi besar yang dapat memicu munculnya tsunami di wilayah selatan Jawa di masa depan, khususnya yang dapat berdampak pada wilayah Kabupaten Cilacap. Potensi pertama adalah zona patahan dari wilayah selatan Banten hingga Pangandaran, yang dapat berpotensi memicu gempa dasar laut dengan kekuatan hingga magnitudo 8,8. Apabila periode gempa dasar laut tersebut berlangsung 30-60 detik, maka hal itu dapat dipastikan akan memicu terjadinya gelombang tsunami dengan ketinggian hingga 5 meter atau lebih. Kemudian potensi kedua adalah gempa dasar laut dengan kekuatan hingga magnitudo 8,9. Dengan epicentrum di wilayah selatan Yogyakarta hingga Pacitan. Maka daerah Kulon Progo, Kebumen, Purworejo hingga Cilacap dapat terdampak gelombang tsunami. Jika pelepasan energi dari kedua titik itu terjadi bersamaan, maka anomalinya dapat lebih besar lagi, menjadi magnitudo 9,1, seperti yang pernah terjadi di Aceh pada Desember 2004. Tagarians, demikian kisah tentang Doni Monardo membelah Segara Anakan, seperti ditulis oleh Egy Masadiah, wartawan senior sekaligus staf khusus Kepala BNPB Doni Monardo. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.